Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selain Bali, ternyata Indonesia juga memiliki Raja Ampat yang tak kalah indahnya dengan Bali. Raja Ampat sendiri merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua yang beribu kota di Waisai. Untuk kamu yang menyukai diving, tentunya tempat ini tidak asing lagi. Menikmati keindahan alam di ujung Indonesia ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menikmatinya. Namun, jika sudah berada di tempat ini, maka harga tidak ada artinya lagi. Raja Ampat tidak hanya syarat akan kekayaan alam dan keindahan panoramanya saja, tetapi juga budaya dan sejarahnya. Terdiri dari rangkaian gugusan ratusan pulau dengan 4 pulau besar diantaranya yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Selain itu juga ada sekitar 1847 pulau kecil yang ada di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat sudah sangat populer di kalangan penggemar pelesiran di seluruh dunia. Hanya dengan melihat melalui gambar-gambar atau tayangan video, kamu akan terpesona dan bermimpi-mimpi untuk terbang ke sana. Dengan melihat langsung, kamu akan menemukan fakta bahwa ada begitu banyak sudut-sudut menarik yang bisa dijelajahi di pulau yang satu ini. Jika Anda belum pernah datang dan penasaran ingin mengetahui lebih jauh tentang Papua, terutama Raja Ampat, inilah fakta unik dari Raja Ampat versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, penemu Raja Ampat. Raja Ampat ditemukan oleh seorang penyelam berkebangsaan Belanda bernama Max Emmer. Tujuan awalnya adalah menelusuri keberadaan pesawat dan kapal yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua yang diperkirakan karam di kawasan tersebut. Ternyata Max Emmer sangat terpesona dengan keragaman biota laut yang ada di Raja Ampat tersebut. Lalu pada tahun 1998, ia mengajak Gary Allen yang merupakan seorang ahli perikanan dari Australia untuk mengadakan survei di tempat ini. Tujuan utama Max Emmer ke Raja Ampat pun berbuah manis. Di daerah itu ternyata banyak ditemukan bangkai pesawat dan kapal laut bekas perang, diantaranya mesin perang, kapal dan pesawat terbang bekas Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, Raja Ampat menjadi terkenal di kalangan wisatawan mancanegara. Bisa dibilang, kekayaan Raja Ampat bukan hanya karena keragaman biotanya saja, namun juga kekayaan historinya. Yang kedua, asal mula nama Raja Ampat. Nama Raja Ampat berarti 4 raja. Nama Raja Ampat sendiri diambil dari cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Ada legenda yang mengisahkan adanya 4 raja di kawasan ini, yaitu 4 raja yang menguasai 4 kerajaan di wilayah tersebut. Diceritakan pada zaman dahulu, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waikeo. Karena merasa lapar, mereka berniat untuk memasak 6 telur tersebut. Namun ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur tersebut menetas dan keluar 5 bayi manusia yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, Muhammad, dan yang perempuan diberi nama Pintole. Semua anak tersebut diurus oleh suami istri itu. Namun pada suatu hari Pintole pergi dari daerahnya dan meninggalkan orang tua serta saudara-saudaranya. Setelah itu, keempat anak laki-laki tersebut menjadi raja di 4 pulau yang berbeda. War menjadi raja di Waigeo, Betani di Salawati, Dohar di Misol, dan Muhammad di Batanta. Dan 1 telur naga yang tidak menetas yang kini menjadi batu diberi nama Kapatnai. Balepotan. Batu itu saat ini masih disimpan dan mendapatkan penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Yang ketiga, mempunyai terumbu karang yang terlengkap di dunia.
Raja Ampat juga merupakan surganya terumbu karang. Ada beberapa kawasan terumbu karang yang kondisinya masih sangat baik dengan presentase penutupan karang hidup hingga 90%, yaitu di Selat Dampier adalah selat yang memisahkan Pulau Waigeo dan Pulau Batanta, Kepulauan Kofiau, Kepulauan Misol Timur Selatan, dan Kepulauan Wayak. Tipe-tipe terumbu karang di sini adalah terumbu karang tepi dengan kontur landai hingga curam. Di sini juga ditemukan tipe atol dan tipe gosong atau taka. Bagi pengunjung yang tidak bisa menyelam, jangan khawatir karena terumbu karang juga masih bisa dinikmati, yaitu di Kampung Saudarek. Pasalnya, 75% jenis terumbu karang, terumbu karang yang ada di dunia terkumpul dan hidup dengan baik di tempat ini. Dikabarkan terdapat 1000 jenis aneka terumbu karang tumbuh dan memenuhi sebagian tempat ini. Wilayah laut dan darat Raja Ampat yang memiliki luas 4,6 juta hektar ini menjadi rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, dan ribuan biota lainnya. Oleh karena itu, dengan berbagai keunggulan ini tidak heran apabila Raja Ampat sampai ini dianggap sebagai surga bawah laut tercantik di seluruh dunia. Yang keempat, termasuk dalam 10 tempat menyelam terpopuler di dunia. Di Raja Ampat ada beberapa spot diving terkenal seperti Manta Point, Max Point, Sardine Reef, and Shark Point. Tempat tersebut memiliki keistimewaan sendiri seperti di Manta Point. Di sana kita akan mudah menemukan ikan manta dengan diameter 9 meter yang berhilir mudik di sekitarnya. Di sekitar Kepulauan Kaboei Bay Rock terdapat sebuah teluk yang di bawahnya merupakan sebuah terowongan batu karang. Di sana juga terdapat gua-gua karang yang dihuni oleh kelelawar dan beberapa sisa tulang manusia. Karena daerahnya banyak pulau dan selat sempit, maka sebagian besar tempat penyelaman pada waktu tertentu memiliki arus yang kencang. Hal ini juga memungkinkan untuk melakukan drift dive, menyelam sambil mengikuti arus yang kencang dengan air yang sangat jernih sambil menerobos kumpulan ikan. Dan masih banyak situs terumbu karang yang belum pernah dijamah. Yang kelima, pernah menerima penghargaan. Indonesia menerima penghargaan The Best Destination Category Adventure untuk Raja Ampat pada Matka Nordic Travel Fair 2015, Helsinki, Finlandia. Penghargaan diberikan oleh majalah pariwisata Finlandia Mondo Travel Magazine atau MTM pada pameran pariwisata terbesar di Eropa Utara dan Baltik itu. Keindahan alam bawah laut yang ada di Raja Ampat inilah yang dinilai oleh MTM merupakan yang terbaik di dunia. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan penghargaan kepada para kepala daerah pengelola kawasan konservasi yang mendukung dan mengembangkan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang ada di sana. Yang keenam, keramahan masyarakatnya. Warga lokal Raja Ampat dikenal sangat ramah pada para pengunjung dan sangat terbuka. Namun jika pengunjung berperilaku buruk, mereka bisa jauh lebih buruk. Walaupun mayoritas agama di sana adalah Kristen, namun tingkat toleransi mereka tinggi karena satu marga terdiri dari beberapa anggota keluarga yang menganut agama yang berbeda. Jika kamu ke Raja Ampat, jangan heran melihat nelayan menangkap gurita dengan tangan kosong, karena itu merupakan salah satu kemampuan khas mereka. Berdasarkan adat, warga lokal Raja Ampat dilarang mengambil kekayaan bahari daerahnya secara sembarangan. Harus hati-hati dan tidak boleh serakah. Jika ada yang melanggar ketua adat, akan memberinya hukuman sosial dimulai dari membangun jalan hingga kutukan. Yang ketujuh, dikunjungi orang terkenal di dunia. Raja Ampat tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal saja, namun Raja Ampat juga mampu memikat orang-orang terkenal di dunia seperti Sergey Brin, pemilik dari Google. Pada saat itu, Sergey Brin mengaku sangat menikmati keindahan alam Papua yang natural. Selain memiliki keindahan alam yang indah, Raja Ampat juga masuk dalam daftar 10 besar destinasi Indonesia yang keindahannya sudah masuk ke dalam taraf internasional atau dunia. Yang kedelapan, peninggalan sejarah. Terdapat cap tangan yang diperkirakan sudah berusia lebih dari 50.000 tahun lamanya. Cap tangan ini dapat ditemukan di wilayah pegunungan Misol. Bukti prasejarah ini menunjukkan tanda-tanda pergerakan kehidupan di masa lampau yang berkaitan dengan cikal bakal penyebaran manusia di sejumlah wilayah Nusantara. Tidak hanya itu, di dasar laut Kepulauan Raja Ampat juga ditemukan sejumlah bangkai kapal dan pesawat pasca peninggalan Perang Dunia Kedua. Berkat pencarian bangka itu, surga tersembunyi di wilayah timur Indonesia pun ditemukan.
Yang kesembilan, memiliki hutan di bawah laut. Raja Ampat juga dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sejumlah flora dan fauna yang unik dan langka turut meramaikan suasana alam baik dalam air maupun dalam darat. Pada bagian darat, hewan seperti cendrawasih, nuri, kakatua, maleo, kuskus, dan lainnya juga hidup menjadi bagian dari ekosistem. Berbeda lagi suasana bawah lautnya. Di sini para penyelam bisa melihat papuan epaulete, hiu karpet wop begong, shark, kuda laut jenis pikmi sebesar luas kelingking sampai ikan besar dengan bentang sayap sepanjang 5 meter dan masih banyak lagi. Kehidupan bawah laut di Raja Ampat bagaikan perpustakaan hidup dari koleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia, seperti mengunjungi hutan dengan pemandangan yang indah di bawah sana. Yang ke-10, pembatasan pengunjung. Jumlah kunjungan wisatawan di Raja Ampat sangat dibatasi, terutama pada waktu-waktu tertentu. Hal ini karena kecintaan masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak dicemari atau rusak. Mereka siap melakukan apa saja, termasuk membatasi pengunjung yang ingin mengunjungi Raja Ampat. Pengunjung terbanyak di Pulau Raja Ampat adalah turis asing, maka tidak heran apabila Raja Ampat dikenal sebagai salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Bahkan, Kabupaten Raja Ampat dikenal sebagai kekuatan alam tropis terkaya di dunia. Ada begitu banyak tempat yang kamu kunjungi ketika berkunjung ke pulau ini, yaitu Bukit Pianemo, Pulau Rufas, dan Pulau Wayak, Pulau Salawati, Pulau Kri, dan masih banyak lagi wisata indah lainnya. Nah, demikianlah ulasan fakta tentang Raja Ampat versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.